kasus ini coachnya adalah Bu Agustina Cahaya Wulandari, kemudian coachnya Muhammad Samsi Duha, kemudian pengamannya adalah Budian Suraning Tias. Yang kedua, narasinya adalah seorang rekan sejawat sedang bercerita tentang muridnya sedang tidak mau menulis hasil pembelajaran selalu di bawah dan hasil pembelajarannya selalu di bawah rata-rata. Anaknya juga sering tidak masuk sekolah dengan alasan sakit, sering tidak mengerjakan tugas di kelas, tapi kegiatan sebagian pelajaran project itu dapat dilakukan dengan baik. Narasinya di ruang guru istirahat kedua yaitu jam 12 terjadi percakapan antara Pak Samsi, Koce, dan rekan sejawat yaitu untuk sharing pembelajaran. Yaitu rekan sejawatnya adalah Bu Tina sebagai coach. Nah, pada saat itu Bu Tina, coachnya, sedang memeriksa hasil tugas murid kelasnya dan memasukkan dalam buku nilai pada saat itu. Baik, langsung saja kita mulai. Ya. Assalamualaikum Bu Tina, selamat siang. Maaf mengganggu waktu istirahatnya. Ya, waalaikumsalam Pak Samsi. Ya, tidak apa-apa Pak. Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu Tina, bisakah kita sharing sebentar Bu? Saya mau istilahnya sharing sebentar tentang permasalahan yang ada di kelas saya. Gitu. Bisa sekali Pak, silahkan. Iya, terima kasih Bu Tina sebelumnya untuk waktu yang diberikan kepada saya. Begini Bu, ini berkaitan dengan salah satu murid saya Bu, yang kurang semangat dalam pembelajaran. Sering tidak masuk sekolah, di kelas pun hanya diam dan saat kegiatan literasi maupun numerasi Bu. Nah, begini Pak, setelah sharing ini apa yang Bapak harapkan sebelumnya? Ya, dari kegiatan sharing kita hari ini, saya berharap saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tentang murid saya tersebut dan hasilnya nanti murid saya dapat meningkatkan kompetensi yang dimilikinya, Tina. Seperti itu hasilnya dari sharing kita hari ini yang saya harapkan. Ya, baiklah kalau begitu. Sebelumnya permasalahannya seperti apa ya Pak yang Anda hadapi? Coba ceritakan kepada saya. Begini Bu, jadi permasalahannya murid saya itu bernama Nur Soleh kurang aktif dalam pembelajaran tertentu, dalam pembelajaran. Sering tidak masuk dan sering diam dalam kelas. Jadi anaknya kurang aktif dalam pembelajaran, seperti itu Bu. Jadi sering tidak mengerjakan tugas gitu ya? Kemudian apa lagi Pak kira-kira? Ya, jadi anaknya memang sering tidak mengerjakan tugas. Selain itu, murid saya itu juga tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik Bu. Nah, kira-kira menurut Pak Samsi, apa yang terjadi pada murid Bapak tersebut? Begini Bu Tina, dari informasi yang saya peroleh dari teman, terus dari guru-guru kelas sebelumnya, istilahnya kan dia sekarang kelas 6, dulu di kelas 5, itu juga saya mencari informasi diperoleh seperti ini. Ternyata murid saya tersebut dari kecil itu sudah diasuh oleh kakeknya. Oke. Sedangkan ibunya atau keluarganya ibunya itu sudah menikah lagi dan ikut suaminya yang baru, Ibu. Jadi istilahnya anak tersebut ya tinggal bersama kakeknya dan neneknya seperti itu. Nah, di rumah setelah pulang sekolah ternyata tidak ada yang istilahnya tidak ada yang mengawasi. Jadi meskipun dari sekolah itu sudah diberitahu wajib untuk TPG atau TPA itu tidak dilaksanakan. Jadi banyak mainnya Bu. Dan rumahnya dari sekolah ya termasuk yang paling jauh sendiri. Istilahnya tetangga desa. Jadi ya ada istilahnya namanya kalau kakek kemungkinan ya kurang pengawasan, kurang istilahnya apa yang dilakukan kakaknya kurang maksimal. Beda dengan seperti yang tinggal bersama orang tuanya Bu. Seperti itu.
Oh, jadi anak tersebut tidak terurus dengan baik itu ya, Pak, dan kurang dukungan dari keluarganya untuk bersekolah gitu nggih? Iya, Bu. Nggih, nggih. Saat pembelajaran, hal apa saja yang sudah Pak Samsi lakukan dalam meningkatkan kemampuan siswa saat pembelajaran tersebut? Atau media apa yang Bapak gunakan? Selain itu, selain permasalahan yang dialami anak tersebut, tinggal dengan kakeknya, dan kakeknya tadi lulusan SD, ya sudah pengertiannya hanya sudah kakek ya hanya sampai SD, kamu nanti sekolah ya cukup sampai SD saja. Itu kemudian masalahnya ya istilahnya sangat kompleks sekali. Anak tersebut juga istilahnya apa ya, kurang semangat dalam pembelajaran. Ya, selain itu juga untuk menghidupi keluarganya, juga membantu kakeknya untuk bekerja, berjualan di depan rumahnya, sehingga kecapean dan di sekolah kurang semangat untuk belajar. Nah, saat pembelajaran yang saya lakukan adalah saya menggunakan buku teks, Bu. Nah, buku teks kadang mengajak murid belajar di luar ruangan dan belajar di lingkungan sekitar, Bu. Itu yang saya lakukan. Oh, jadi permasalahan Pak Syamsi alami adalah anaknya cenderung kurang aktif dalam pembelajaran, sering tidak masuk, kurang semangat, kurang komunikatif dengan teman di sekolah gitu ya, Pak? Iya betul Bu Tina. Jadi permasalahannya selain dari permasalahan keluarga yang dia alami, juga dalam pembelajaran metode-metode yang saya gunakan itu saya kira kurang menarik bagi siswa seperti itu. Menurut pengalaman Ibu, kira-kira bagaimana solusi permasalahan yang saya hadapi Oke, dari baiklah. Nah, itu? sekarang Pak Samsi tenangkan pikiran dulu nggih. Nah, Pak Samsi Ya, Bu. sudah mengetahui, mengungkapkan permasalahannya yang dihadapi dan paham akan masalahnya nggih, mulai dari anak tadi di rumah bagaimana, di sekolah bagaimana, jenengan sudah paham. Nah, lalu kira-kira upaya apa yang akan Pak Samsi lakukan setelah mengetahui tersebut, itu rencananya itu apa yang jenengan lakukan? Sebelumnya rencana yang saya lakukan banyak sekali Bu sebenarnya. Yang pertama, langkah-langkah yang saya lakukan adalah saya akan melakukan wawancara dengan murid saya yang bernama Nur Soleh tersebut tentang permasalahan yang dihadapi. Jadi saya berusaha untuk berwawancara atau sharing, katanya bertukar pendapat apa yang dia rasakan, apa yang dihadapi selama sekolah, selama di rumah itu apa yang dihadapi, itu kita saling berbagi lah istilahnya. Kemudian yang kedua yaitu saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan komunikasi dengan keluarga murid saya tersebut. Jadi saya selain istilahnya saya tidak bergerak sendiri, Bu. Jadi sebelum saya melangkah ke menjalin komunikasi dengan keluarganya, itu saya juga berkomunikasi dengan kepala sekolah dulu. Saya membuat kesepakatan dulu bagaimana atau sharing juga mungkin solusi-solusi apa yang dibuat oleh kepala sekolah itu saya akan terima atau saya saring terlebih dahulu. Kemudian setelah menjalin komunikasi itu juga saya akan melakukan kunjungan rumah dan membangun komunikasi dengan orang tua atau wali murid atau terutama kakeknya tadi tentang pentingnya sekolah dan pentingnya cita-cita, Ibu. Jadi sekolah atau ilmu itu penting untuk menghadapi kemajuan zaman. Kalau kita zaman sekarang kalau sekolah hanya lulusan SD saja itu juga kata yang lainnya. Kemudian juga dari pemerintah juga tidak boleh kalau hanya tamat lulusan SD, sekarang minimal kan harus SMA seperti itu. Jadi diberi gambaran-gambaran. Jadi untuk bekerja saja sekarang yang lulusan S1 saja susah, apalagi yang lulusan SD ya. Jadi saya
Seperti itu langkah-langkahnya. Ya, bagus sekali Pak rencana yang Pak Samsi jabarkan. Nah, selain itu apa rencana yang Bapak lakukan dalam peningkatan pembelajaran di sekolahnya, Pak? Oh iya, jadi tadi ya masalahnya saya berkomunikasi dengan keluarganya. Ya, Ya, untuk pembelajaran di sekolah, saya akan melakukan refleksi dari apa yang saya lakukan, terus rencana pembelajaran yang saya buat itu seperti apa. Nah, terus selain itu saya juga akan melakukan istilahnya menyiapkan pembelajaran yang medianya menarik, metodenya bermacam-macam, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, lebih mengelola sosial emosional siswa dengan pada saat datang ke sekolah, pelajaran pertama apa yang dia rasakan, kemudian menetralkan dengan ice breaking, kemudian permainan-permainan dalam pembelajaran seperti itu, terus memanfaatkan lingkungan sekolah yang media dan lingkungan sekolah yang menarik seperti itu. Jadi diarahkan dengan pembelajaran yang menyenangkan, mungkin dengan video, dengan internet dan sebagainya. Seperti itu Ibu Tina. Nah, ya itu suatu rencana yang bagus sekali, Pak. Nah, semoga langkah-langkah yang Pak Samsi rencanakan dapat terwujud dan masalah yang Bapak hadapi dapat diselesaikan dengan solusi yang baik. Nah, dari rencana yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira komitmen apa yang dapat Bapak berikan? Ya, dari permasalahan dan solusi yang saya sampaikan tadi, komitmen saya adalah menyelesaikan masalah ini dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian orang tua atau wali murid, ya, terus melakukan wawancara atau sharing dengan murid yang bermasalah untuk menemukan solusi terbaik. Selain itu juga yang seperti kita lakukan, juga saya melakukan istilahnya sharing pendapat dengan teman sejawat, Bu. Nah, kemudian selain itu juga dalam belajar, saya juga akan memberikan motivasi belajar akan pentingnya pendidikan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, Ibu. Kemudian saya juga akan meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran. Kompetensi saya dalam pembelajaran itu juga sering-sering berkomunikasi dengan teman yang sejawat, kemudian dengan mengikuti pelatihan, menggunakan KKG, serta kolaborasi dengan praktisi pendidikan atau istilah teman-teman yang pengalamannya banyak, yang sering diklat tuh kita ajak sharing dan berkolaborasi. Seperti itu, Bu Tina. Iya, baik sekali Pak. Semoga apa yang Pak Syamsi rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan lancar ya Pak. Sangat bagus sekali rencana jenengan tadi. Terima kasih Bu Tina, terima kasih telah mau mendengar permasalahan yang saya hadapi. Semoga apa yang kita lakukan menjadi berkah dan menjadi ladang amal bagi kita Amin. semua, serta murid-murid kita memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Terima Iya, kasih sudah mau Pak. berbagi. Terima Ya, kasih Bu Tina. sama-sama Pak Syamsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Budian sebagai coach-nya, saya sebagai coach-nya. Kita mulai ya, Budian. Suara saya sudah jelas, Tina. Kurang keras sedikit, Bu. Tambah sedikit. Ya, sebentar. Sampun? Sudah. Halo? Halo? Sudah jelas, Bu? Oke, sampun. Ya, sudah. Oke. Selamat siang, Budian. Permisi. Selamat siang, Bu Tina. Bisakah kita ngobrol sebentar, Budian? Bisa, Bu. Silahkan, monggo. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan, Bu. Ya. Apa yang ingin Bu Tina diskusi?
Saya, Bu. Nah, jadi ini berkaitan dengan salah satu murid saya, Bu, yang sering tidak masuk sekolah. Oh, begitu. Kira-kira setelah diskusi ini nanti, apa yang Ibu Tina harapkan dari hasil diskusi kita nantinya, Bu Tina? Jadi harapan saya setelah berdiskusi ini, saya menemukan solusi dari murid saya tersebut, dan saya dapat memberikan pembelajaran yang baik dan siswa saya tersebut bisa aktif dalam belajarnya dan bisa masuk sekolah gitu, Bu. Oh, begitu. Iya, memangnya permasalahan yang seperti apa, Bu, dengan murid yang Ibu hadapi tersebut? Jadi begini, Bu, permasalahannya akhir-akhir ini murid saya yang bernama Syifa itu sering tidak masuk sekolah. Sering membolos begitu ya, Bu? Iya, kayak gitu, Bu. Nah, selain itu juga kalau masuk itu kondisi badannya lusuh sekali dan tidak dapat menyelesaikan tugasnya di kelas itu dengan baik, kemudian sering tertidur gitu, Bu, di kelas. Iya. Kalau begitu, kira-kira menurut Bu Tina, apa ya, Bu ya, yang terjadi dengan murid tersebut itu ya? Menurut teman-temannya, murid tersebut memiliki 2 adik dan salah satu adiknya itu masih bayi. Nah, ibunya itu bekerjanya jauh di Surabaya, sedangkan ayahnya itu yang di rumah, tapi dia kadang-kadang bekerja gitu ayahnya. Nah, jika ayahnya bekerja, Syifa itu diminta untuk menjaga adiknya yang masih bayi itu, Bu. Ya, berarti di sini anak tersebut tidak terurus dengan baik dan tidak masuk sekolah itu karena menjaga adiknya di rumah seperti itu, Bu Tina. Iya, betul, Bu. Jadi jika disimpulkan, permasalahan Bu Tina di sini adalah murid Bu Tina yang bernama Siva itu sering tidak masuk sekolah karena orang tuanya bekerja dan murid tersebut diminta untuk menjaga adiknya yang masih bayi jika orang tuanya bekerja. Kemudian jika masuk sekolah, anak itu tidak konsentrasi dengan pelajarannya dan di kelas itu hanya tidur. Mungkin seperti itu, Bu Tina. Iya, betul sekali, Bu. Nah, kira-kira bagaimana ya solusinya, Bu? Nah, sekarang Bu Tina sudah tahu dan paham permasalahannya. Lalu upaya apa ya yang Bu Tina akan lakukan kepada anak tersebut? Mungkin langkah yang pertama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memanggil orang tua murid tersebut. Nah, tujuannya untuk berdiskusi tindakan-tindakan yang bisa dilakukan supaya anak bisa aktif sekolah dan menjaga adik tidak mengganggu sekolah anak gitu. Jadi supaya anak itu ketika sekolah ya sekolah tidak menjaga adiknya. Nah, karena tanpa koordinasi dengan orang tua dan kepala sekolah itu akan sulit menemukan solusi permasalahannya. Ya, berarti rencananya Bu Tina memanggil orang tua tersebut, ya? Ya, rencana Bu Tina sudah bagus sekali, Bu. Kemudian selain itu, apa rencana Bu Tina kepada murid itu sendiri ya? Penanaman apa yang perlu Bu Tina berikan supaya murid Ibu tidak malas belajar dan sadar akan kebersihan dirinya karena tadi Bu Tina sering Bu Tina Dawo kalau apa ya datang ke sekolah itu pakaiannya lusuh seperti itu. Iya. Nah, rencananya untuk kepada murid itu saya akan mengajak murid untuk berdiskusi mengenai rencana masa depan anak. Jadi menunjukkan bahwa untuk menggapai cita-cita itu diperlukan usaha belajar yang luar biasa dan tidak boleh malas. Kemudian menjelaskan pada anak bahwa dengan bersikap malas akan sulit meraih cita-cita. Nah, untuk kebersihan diri, anak mungkin saya akan menunjukkan akibat jika anak tidak menjaga kesehatan dirinya gitu, kebersihan dirinya gitu, Bu. Nah, selain itu juga saya akan memberikan ini ya pengertian kepada anak bahwa sekolah sudah berkoordinasi dengan orang tua supaya anak tersebut bisa sekolah tanpa perlu memikirkan menjaga adik karena adiknya akan dititipkan di saudaranya gitu, Bu.
Ya. Berarti apa ya, rencana Bu Tina sudah bagus sekali. Saya yakin permasalahan tersebut dapat terselesaikan ya karena Bu Tina sudah mengetahui langkah-langkah apa yang harus Bu Tina lakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikutnya, setelah Bu Tina mempunyai langkah-langkah seperti itu, komitmen apa ya yang terhadap rencana Ibu tadi yang komitmen yang Ibu harapkan? Nah, komitmen saya untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu yang pertama dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali murid untuk menemukan solusi bersama. Selain itu, juga akan memberikan bimbingan intensif pada anak mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depannya dan pentingnya menjaga kebersihan diri. Dan juga memberikan dan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan supaya murid saya tersebut selain hal yang tadi, jadi saya akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan supaya dia bisa tertarik dalam pembelajaran dan bisa fokus dalam belajarnya. Itu Bu. Iya. Bagus sekali Bu Tina, saya sangat mendukung langkah-langkah yang Bu Tina lakukan dan komitmen yang Bu Tina harapkan. Mudah-mudahan semua dapat berjalan lancar dengan adanya koordinasi dengan wali murid, juga kepala sekolah. Lalu Bu Tina bersedia membina anak mengajak anak itu sendiri untuk berdiskusi juga dan memberikan penjelasan-penjelasan. Harapannya semoga berjalan lancar ya Bu Tina ya. Kita semua sukses seperti itu nggih Bu Tina. Nggih, terima kasih banyak Bu. Semoga kita bisa menjadi guru yang baik untuk murid-murid kita ya Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya ya Bu. Assalamualaikum. Sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jenengan ya Pak. Tadi saya tadi kan jenengan. Nah saya mau bertanya apa yang Anda rasakan pada saat coaching tadi Pak? Pada saat coaching ya istilahnya Bu Tina sudah memberikan pertanyaan pemantik dan istilahnya yang pertama Bu Tina sudah memberikan gambar tujuan apa yang kira-kira yang ingin dicapai pada saat kita melakukan coaching ini. Kemudian Bu Tina juga memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan apa yang saya hadapi. Tuh. Kemudian selain identifikasi masalah dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut juga menanyakan tentang rencana-rencana apa yang akan saya lakukan dan istilahnya keputusan apa, tanggung jawab apa yang komitmen apa ya. Intinya kan mengarahkan pada solusi gitu kan Pak G. Nah, selain itu perasaannya ketika di coaching itu apa? Apa nyaman, apa terbuka atau bagaimana? Ya nyaman. Yang saya rasakan adalah nyaman dan saya lebih terarah untuk mencari solusi-solusi yang dari permasalahan yang saya hadapi. Oke Pak, terima kasih. Diri saat pelatihan coaching, di mana saya sebagai coachnya dan Samsi sebagai coachnya. Ini yang sudah berjalan dengan baik, jadi selama percakapan dalam kegiatan coaching sudah mengarah pada kita, yaitu ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksi dan tanggung jawabnya. Ini terlihat pada saat Pak Syamsi sebagai coaching sudah menyampaikan tujuannya, kemudian menceritakan masalahnya, yaitu berkaitan dengan permasalahan murid yang kurang aktif dalam pembelajaran dan sering tidak masuk sekolah, serta sering diam di dalam kelas. Dan akhirnya setelah berdiskusi, Pak Syamsi bisa menemukan jawaban dari permasalahannya sendiri dan melaksanakan untuk kedepannya secara bertanggung jawab. Yang perlu diperbaiki di sini
saya dalam hal menuntun atau mengarahkan coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya sendiri itu harusnya lebih spesifik dan juga menumbuhkan perasaan nyaman pada coach dalam menceritakan permasalahannya dan mencari rencana aksi yang dapat diterapkan dan menyelesaikan masalahnya tersebut. Kemudian langkah supaya tetap dalam kondisi present itu yaitu dengan melakukan mindfulness terlebih dahulu sebelum melakukan coaching, kemudian menghilangkan pikiran-pikiran negatif dan juga pelatih sendiri atau bisa bersama teman. Kemudian saat melakukan coaching dengan memperhatikan secara penuh utuh pada setiap pernyataan coach dan memberikan arahan yang masuk akal dan berarti supaya coach bisa merasa diperhatikan dan dapat menemukan jawaban atau solusi dari permasalahannya. Kemudian yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah dengan melakukan refleksi diri hasil kegiatan coaching dan sharing dengan rekan sejawat mengenai kekurangan yang diperbaiki supaya kedepannya dapat melakukan coaching yang lebih baik dan maksimal kembali. Nah, untuk umpan balik dari coach mengenai apa yang telah coach rasakan saat proses coaching, yaitu coach berpendapat bahwa rasanya lebih nyaman dan lebih terbuka dan terarah dalam menemukan solusi dari permasalahan yang coach hadapi, yaitu berkaitan dengan permasalahan murid yang kurang aktif dalam pembelajaran dan sering tidak masuk sekolah serta sering diam di kelas. Itu refleksi dari saya sebagai coach.